Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak cerdas? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Artanti untuk membahas materi pelajaran di kelas 6. Anak-anak hebat, kita berdoa sebelum belajar ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna dan bermanfaat, serta dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk ke dalam tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Materi pertama melengkapi teks rumpang. Coba kalian perhatikan, apakah kalian pernah menemukan teks seperti ini? Ya, ini merupakan contoh teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik dan permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapi bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Dan langkah yang kelima adalah pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang materi IPA ya, mengenai panel listrik tenaga surya. Panel listrik tenaga surya merupakan suatu alat yang berbentuk logam yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling berhubungan. Semakin banyak logam rakitan, semakin banyak pula energi yang akan dihasilkan. PLTG saat ini digunakan sebagai salah satu pembangkit listrik yang menggunakan alternatif berupa panas matahari. Panel surya pun sudah banyak digunakan di rumah dan di jalan. Hal tersebut tentu dapat dikembangkan sehingga dapat menghemat sumber daya alam di Indonesia. Panel surya merupakan salah satu energi alternatif dengan memanfaatkan energi panas matahari. Berikut contoh penggunaan panel surya. Yang pertama, panel surya pada atap rumah untuk kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Sedangkan panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk melakukan penghematan energi listrik. Nah, panel surya pada mesin kalkulator ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpannya di baterai. Panel surya juga terdapat pada kamera CCTV di jalan raya. Panel surya pada penyimpanan daya atau power bank
biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik yang dibawa kemana saja. Selain panel surya, energi matahari juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari loh. Contohnya, panas yang berasal dari matahari dapat digunakan pada oven tenaga surya. Gunanya yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Namun, perbedaannya dengan panel surya adalah jika oven atau pemanas ini menggunakan aluminium foil, energi panas yang terkumpul ini akan menjadi sumber panas yang akan memanaskan bahan makanan. Anak-anak ibu, berikut adalah langkah-langkah membuat kompor atau oven tenaga surya dengan cara yang sederhana. Yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas dari koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Langkah yang kedua yaitu alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Kemudian, langkah yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan ya, tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Langkah yang keempat yaitu pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya tetap stabil. Dan langkah yang keenam, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang matahari. Baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.